sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal di VWA dan kita implementasikan di exam menggunakan Reflected XSS. Kita buka Chrome dan kita mencari query di Google install di VWA. Di sini ada halaman yang pertama adalah ada github.com. Kita klik. Lalu di sini ada button hijau, ada code. Kita download zip, di mana nantinya file ini kita akan ekstrak. Kita open folder dan kita ekstrak langsung, ekstrak here. Nah, file di VWA master ini kita akan copy di penyimpanan exam. Kalau saya di sini ada di Windows C, kita pilih exam, kita pilih di folder htdocs dan kita Ctrl V. Nah, kalau sudah tercopy, kita pilih. Di sini ada banyak folder. Kita masuk di halaman config. Nah, di sini kan config ins.php.dis. Nah, untuk mengganti namanya kita tekan F2. .dis-nya itu kita hapus untuk mengedit file konfigurasinya. Kita yes. Setelah seperti ini kita bisa open. Nah, untuk usernya itu kita ganti dengan root. Passwordnya kita kosongkan. Setelah itu kita bisa Ctrl S dan kita close. Tahapan selanjutnya adalah kita menjalankan examnya. Exam, kita start, kita masuk ke Chrome kembali, lalu kita ketik localhost, garis miring di VWA, WinMaster. Di sini terjadi kesalahan, fatal error. Kita cek kembali di config inc-nya. Di sini ada rootnya, database, password. Kita lupa mencantumkan meng-create new database-nya ya. Kita masuk ke phpMyAdmin. Kita klik new. Kita tulis di sesuai tadi dengan database-nya. Kita create. Setelah kita melakukan create new, setelah kita melakukan create new database di FWA, kita melakukan stop dan start secara berkala di exam control panelnya. Setelah itu kita masuk di localhost di VWA masternya. Tadi di sini kita username-nya adalah root dan passwordnya adalah kosong, lalu kita bisa login. Setelah login, di sini ada, kita scroll ke bawah, di sini ada
create and reset database, kita klik. Di sini sudah ada. Kita kembali untuk login. Tadi adalah root dan passwordnya adalah kosong. Oke, username-nya di sini adalah root. Passwordnya tadi kosong ya. Setelah kita cek dan konfigurasi. Di sini ada login file. Teman-teman nggak usah risau. Kita di PHP admin di DFWA kita cari users. Di sini passwordnya kita Ctrl A dan Ctrl C. Kita cari passwordnya menggunakan MD5. Yang kedua, kita klik, Ctrl V, kita deskripsi. Nah, passwordnya admin adalah password. Kita Ctrl C. Di sini admin ya. Jadi kita login menggunakan admin. Passwordnya adalah password. Kita login. Penginstalan sudah selesai. Kita lanjutkan untuk bagaimana kita melakukan reflected XXS. Kita pilih di VWA Security, lalu impossible-nya kita low, lalu kita submit, lalu kita pilih XSS reflected dan kita ketik. Lalu kita submit. Di sini ada callback-nya ya. Di sini adalah hello Muhammad Haji Hermansyah. Setelah itu kita klik kanan. Di sini ada pilihan inspect. Kita pilih. Lalu kita cari sistemnya, callback-nya. Di sini ada pre hello Muhammad Haji Hermansyah. Di sini tuh ketika kita menginputkan nama dan ketika kita melihat di inspect, di sini di source code elemennya itu tertera gitu, hello Muhammad Haji Hermansyah. Dan ketika kita melakukan perubahan atau kita mencantumkan script, ketika kita menginputkan nama menggunakan script, akan berpengaruh. Lalu kita submit ya. Kita cek, kita submit. Nah, di sini bahayanya ketika kita menginputkan atau tidak memiliki akses keamanan yang cukup tinggi, kita menginputkan menggunakan source code saja, di sini callback-nya tertera tulisan AJI dengan huruf bold seperti itu. Dan untuk inspect-nya di sini tertera bahwa H1 AJI gitu kan. Dan untuk localhost-nya juga berubah name H1 AJI H1 seperti itu. Jadi sistem keamanannya sangat low. Pada inputan ini yang paling berbahayanya adalah kita bisa menambahkan alert atau menginputkan alert di sini. Create alert all. Kita tutup dengan script ya. Lalu kita submit.
tidak terjadi apa-apa, coba kita ganti alertnya menggunakan integer. Di sini mencoba 1. Di sini tidak bisa karena ternyata kurang T-nya. Kenapa di sini menggunakan alert 1? Di sini terdapat script alert 1 dengan more information-nya ada di sini. Coba kita jalankan saja. Localhost says 1. Kita oke. Lalu bagaimana ya jika kita alertnya itu adalah out tadi? Kan tadi kurang T ya. Kita submit apakah akan menghasilkan hal yang sama atau tidak, karena di sini for information untuk tadi alertnya adalah alert 1 ya. Kita submit, tidak ada, karena kenapa ketika kita menggunakan alert out ini tidak bisa, karena di script alertnya itu hanya 1 sebagai informasinya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait storage scripting. Di sini terdapat sebuah yang mana hampir seperti casebook ya. Di sini kita dapat menginputkan nama, misalnya Wahyu, dengan pesan lalu kita send casebook. Nah, maka di sini pesan tersebut akan tercantum ya di list yang telah ada dan otomatis akan tersimpan di server seperti itu. Nah, jika kita relate, maka pesan tersebut tidak akan hilang ya. Dia tidak akan hilang, dia akan sudah tercantum. Sehingga penggunaan storage scripting ini cukup krusial sekali, karena yang mengunjungi kan tidak hanya kita sendiri, tapi dapat diakses oleh orang lain. Nah, jika kita memasukkan sebuah pesan script, misal alert ya, kita coba script alert alert 321 dan kita tutup dengan script. Ini adalah kita lanjut ke DOM express atau DOM basic express set script. Di sini ada fitur language yang bisa kita pilih dari berbagai bahasa. Dan ini kita pilih Jerman dan pada URL-nya dari Jerman kita coba ganti dengan hello, dan di sini berubah menjadi hello. Kita select dan kita buka pada JavaScript-nya, HTML JavaScript, dan ini sudah terganti menjadi hello seperti yang kita tuliskan pada URL tadi. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan menuliskan script pada URL tadi. Kita tuliskan script alert hello script. Nah, kita enter. Setelah itu kita enter. Di sini telah berhasil masuk pada localhost hello. Kita oke saja. Oke. Dan tadi dari script tadi adalah script hello alert hello script. Ini kita cari script JavaScript dari program yang
kita tulis pada URL tadi. Cari nah ini yang kita tulis tadi. Jadi nama home adalah devload. Ini program yang bekerja dari script hello tadi yang kita tulis pada URL. Yang bekerja. Memasuki sesi command injection. Nah, command injection sendiri merupakan serangan keamanan di mana penyerangnya memanfaatkan celah pada suatu sistem untuk menyisipkan perintah yang tidak diinginkan ke dalam perintah yang sedang dieksekusi oleh sistem tersebut. Salah satu tujuannya adalah mengambil alih kontrol sistem atau merusak sistem secara keseluruhan. Yang dilakukan pertama adalah masuk ke dalam DVWA, kemudian kita pilih kolom command injection. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan ping pada google.com, kita submit, kemudian yang ditampilkan adalah replay dari google.com tadi. Nah, ini sama, kita akan melakukan pada CMD untuk membuktikan apakah resultnya sama seperti yang kita lakukan pada DVWA tadi. Kita masukkan ping google.com, kemudian yang ditampilkan adalah replay yang sama seperti yang ada pada DVWA tadi. Nah, karena hasilnya yang sama, kita dapat melakukan komen yang biasanya dilakukan pada CMD lewat DVWA pada kolom comment injection. Namun sebelum melakukan eksploitasi, kita akan mempelajari beberapa komen. Salah satunya ada cd atau change directory yang fungsinya berpindah antar direktori pada sistem operasi. Dir menampilkan daftar isi dari apa saja yang ada di dalam folder yang sedang dimasuki oleh user. Kemudian ada juga types. Type ini berfungsi untuk melihat isi dari file. Nah, biasanya kita tulis dengan type spasi nama filenya. Pada command injection, kita akan melakukan piping dengan memasukkan google.com dir yang nanti prosesnya adalah ping pada google.com lalu dipipe dengan perintah dir. Kemudian yang ditampilkan resultnya adalah komen dari dir-nya. Seperti pada layar, kita bisa melihat ini merupakan result komen dir-nya. Nah, pipe atau piping sendiri ini berfungsi untuk kasus seperti komen A, pipe komen B, maka yang terjadi adalah hasil dari komen A akan menjadi input ke komen B. Jadi ketika komen A tidak bisa masuk, namun komen B-nya ini masih tetap berjalan. Nah, kita juga akan mencoba hal yang sama pada CMD, yaitu dengan melakukan piping. Kita ketik ping google.com, kita pipe dir. Nah, yang ditampilkan adalah hal yang sama di sini. Komen dari ping Google tadi memang tidak ditampilkan, namun langsung dimasukkan ke dalam komen dir-nya. Jadi yang ditampilkan adalah result dari komen dir-nya. Nah, dir sendiri ini juga bisa kita kombinasi. Seperti perintah dir spasi nama direktori yang fungsinya adalah mengetahui isi dari direktori yang diinginkan. Contohnya adalah kita masuk ke dalam direktori yang diinginkan. Kita pakai direktori C, kemudian kita buat folder dengan nama testing. Nah, pada folder testing kita akan buat file dengan nama testing.txt. Nah, isinya kita isi dengan kalimat testing. Kita save dengan format txt.
Nah, kemudian pada kolom comment injection-nya kita akan memasukkan google.com, kemudian pipe dir, kita masukkan direktorinya, direktori C, kita slash, masukkan folder testing tadi. Nah, kemudian kita submit. Setelah disubmit, yang ditampilkan adalah isi dari folder testing tadi. Kita bisa melihat di dalamnya ada testing text yang merupakan file dengan data sebanyak 7 bit. Nah, coba kita rubah untuk filenya. Kita tambahin kalimat testing comment injection. Apakah berubah dengan byte-nya tadi? Kita loading lagi, kita lakukan. Kita akan mencoba mengubah jumlah datanya, tadi kan 7 bit, kemudian kita ubah data pada testing-nya tadi dengan menambahkan kalimat testing comment injection. Kita save, kemudian kita lakukan dir lagi. Apakah hasilnya akan berubah? Nah, sekarang baca isi file dari testing.txt tadi. Nah, pertama kita akan memasukkan google.com, kemudian kita pipe dengan type c.2/testing/testing.txt. Kemudian kita submit. Yang akan ditampilkan adalah isi dari file testing.txt tadi, yaitu testing comment injection. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan SQL injection di dalam DVWA. Pertama kita buka dulu pada bagian DVWA security, kita ganti levelnya menjadi low. Nah, di sini tertera juga security-nya sudah level low. Kemudian kita pilih SQL injection. Di sini ada kontak input, di mana jika kita masukkan user ID 1, maka akan menampilkan first name dan surname. Kita coba ID 2. Nah, sama juga tapi berbeda dengan hasilnya. Kita coba 3. Kita coba 4 dan kita coba 5. Kita coba 6. Nah, di sini berakhir di 5 sepertinya. Kita coba 7 dan sepertinya sudah berakhir di 5 juga. Dan yang terpenting kita adalah di sini dia mengeluarkannya seberapa banyak ya. Biasanya jika untuk mengetes apakah sebuah website terhadap SQL injection, kita masukkan tanda kutip. Nah, itu tadi kita masukkan tanda kutip dan terdapat error, yaitu sintaknya tidak sesuai. Jadi sebenarnya kutip ini tidak difilter dan akan dianggap sebagai sintaks SQL atau suatu bahasa pemrograman. Jadi kutip ini tidak akan dianggap sebagai karakter, tetapi dianggap sebagai suatu hal yang harus dieksekusi. Jika kita lihat source code-nya, nah dia menggunakan query seperti berikut. Kita copy dulu, kita pindahkan ke Notepad. Nah, dia menggunakan query yaitu select first name, last name dari user, di mana user ID adalah $ID. Nah, jika $ID-nya ini kita ganti tanda kutip, maka akan dianggap sebagai ID kosong karena masih ada kutip bukannya. Jadi itulah penyebab dari error tadi jika kita memasukkan tanda kutip. Kemudian kita coba untuk mengeluarkan semua datanya menggunakan query seperti berikut. 1 kutip or 1 sama dengan 1 pagar, dimana pagar ini artinya kita komen semua ke belakang, dan kita copy kira-kira hasilnya seperti ini, dimana user ID-nya itu
1 atau bernilai true. Dan coba kita submit, dan hasilnya adalah akan keluar menampilkan seluruh database, dan ternyata memang cuma ada 5 di dalam database tersebut. Biasanya query ini kita tidak tahu karena letaknya ada di server. Dan kemudian kita coba untuk union, yaitu union select, dimana nantinya tujuannya adalah untuk menggabungkan dua tabel dan dimana kolomnya harus sama. Jadi jika di sini jumlah kolom adalah jumlah yang direturn oleh query tersebut. Yang direturn oleh query ini kebetulan ada 2, yaitu first name dan last name. Jadi pasti kembaliannya ada 2, yaitu first name dan last name. Di sini saya akan coba membuat tabel baru di mana isinya yaitu 1 dan 2. Kita ganti menjadi 35 dan kita coba submit. Maka di sini jika kita masukkan data 3, maka akan keluar di sini yaitu 3. Dan kita masukkan 5, maka keluarnya menjadi 5. Artinya 3 dan 5 ini kita bisa rubah menjadi query SQL. Nah, kita bisa tahu bahwa yang di return ini 2 nilai. Coba kita masukkan 1 nilai saja, pasti error, yaitu ada sedikit perbedaan di kolomnya dari pesan yang disampaikan. Karena yang di return ada 2 kolom. Nah, selanjutnya kita akan mencari satunya tetap dan 2-nya kita ganti-ganti. Sebelum itu kita akan cari tahu tabel apa saja yang ada di dalam database dengan query seperti ini. Kita copy dulu atasnya. Dengan 2-nya kita ganti dengan tabel name, from, information schema, titik tabel. Nah, information schema ini nanti jika kita pakai MySQL pasti akan terbentuk dan berisi semua nama tabel dan semua nama kolom di dalam database. Kita coba copy saja dan kita coba input lagi, maka akan menampilkan seluruh tabel apa saja yang terdapat dalam database. Dan kita coba cari user. Nah, di sini ada tabel user. Nah, saya akan menggunakan tabel user karena kita sudah mengetahui bahwa di dalam database terdapat tabel dengan nama user. Kita buat lagi. Kita kopas di atasnya dan kita ganti satunya tetap. Nah, kita ganti kolom name, yaitu kita ambil dari information schema. Di mana tabel name-nya yaitu user. Kita kopas dan kita input lagi. Nah, maka akan muncul dalam tabel tersebut ada data apa saja, yaitu data first name dan surname-nya.
kita sudah mengetahui kolom apa saja yang terdapat pada tabel user. Kemudian kita akan mencari tahu isi dari kolom masing-masing kolom tersebut dengan query seperti berikut. Itu union select user dan password dari tabel users. Nah, kita coba untuk inputkan. Maka akan menampilkan isi dari tabel user, bagian user dan password. Kita ketahui pada yang ditampilkan. Dan kemudian kita tahu bahwa password ini adalah bentuk hash password. Artinya kita tidak bisa memakai itu untuk membuka passwordnya. Nah, jadi ada namanya proses dehashing untuk mengekstrak password tersebut menjadi password yang bisa terbaca. Baiklah, sekian percobaan untuk SQL injection ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.